Halo, halo, Assalamualaikum. Halo, cek Jihad. Assalamualaikum. Iya Pak, Waalaikumsalam. Oke, ini sambil nunggu teman-teman yang lain dikasih tahu biar pada join ya. Suara Iya saya Pak. terdengar jelas, Jihan? Terdengar Pak, jelas. Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya. Mudah-mudahan udah pada join nih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat sore, teman-teman. Ini saya
majukan jamnya 30 menit ya dari jam 3. Tadi jam 14.45 sudah saya buka Zoom-nya. Jadi ini sudah berjalan beberapa menit ya, biar teman-teman bisa masuk lebih awal. Saya majukan jam 3 biar jam 5 bisa lebih prepare untuk persiapan buka puasa dan lain sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat sore teman-teman ya. Kita bertemu lagi dengan saya Pak Ahmad Satibi di pertemuan ke-6. Kemarin pertemuan kelima, sekarang pertemuan ke-6 melanjutkan terkait keamanan cyber untuk UMKM. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman, sebelum dimulai saya mau share ininya dulu, share link presensi ya, share link presentasinya saya share. Nah, silahkan teman-teman isi. Untuk link presensinya saya kirim di kolom chat. Nah, itu di link presensinya diisi saja eh, nama lengkap, nama pelatihan, materi memperbaharui pertahanan. Kelasnya disesuaikan dengan kelas yang ada di kementerian ya, atau di yang ada di Kominfo. Di data itu kelas 31 TSA. Nah, isi aja jam masuk sekarang, nanti jam keluar jam berapa. Jam 5:30 dah, nanti diisi saja sama teman-teman. Lalu Bapak kemarin sudah buat grup ya dengan teman-teman, disatukan saja itu semuanya untuk koordinasi lebih mudah. Itu untuk koordinasi lebih mudah, pelaksanaan koordinasinya lebih gampang. Jadi digabung tiga kelas, kelas apa namanya, kelas eh, sistem informasi kelautan, kelas PKP angkatan 21 dan PKP angkatan 22. Oke, baik. Eh, Teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai keamanan cyber, masih keamanan cyber. Mungkin saya prolog atau melanjutkan dari materi yang kemarin sebagian. Oke, keamanan cyber untuk UMKM. Nah, oke, di sini mahasiswa persyaratannya, pelatihan ya, ketentuan pelatihannya, terdaftar di platform Micromentor sebagai mentor TSA, harus mengikuti seluruh sesi. Nah, berarti teman-teman, saya ingatkan lagi, harus mengikuti seluruh sesi. Nah, kemarin ada monitoring ya, jadi dicek juga pelaksanaan kegiatannya, cek record Zoom-nya dan lain sebagainya, ngisi presensi. Nah, terus terkait dengan pemaparan yang akan diberikan melalui presentasi atau ruang diskusi dan sesi workshop. Lalu peserta dapat mengajukan pertanyaan di sesi akhir ya. Silakan nanti teman-teman di sesi akhir jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Diminta untuk menyiapkan alat tulis. Nah, ini sudah cukup jelas ya penentuan pesertanya.
Nah, kita melanjutkan di lebih dari satu kata sandi, mencegah phishing, malware, lalu cadangan dan pemulihan, lalu sumber daya lain atau toolkit dan etc. Oke, ini lebih dari sekedar kata sandi sederhana. Saya ulangi lagi mungkin dari yang pertemuan sebelumnya. Eh, Sebentar. Mohon maaf, barusan ada kendala sebentar ya. Nah, ini lebih dari sekedar kata sandi sederhana. Kita ulangi dari yang pertemuan kemarin. Sama ya, kita bahas password masih sama. Di passwordnya itu tidak boleh eh, apa ya? Tidak boleh kata-kata yang sederhana intinya. Nah, kita ini saja diulangi lagi adalah kumpulan karakter yang menjadi identitas dan eh, kunci pembuka terhadap pintu dan apa kumpulan karakter yang menjadi identitas atau dan kunci pembuka terhadap pintu data Anda, data teman-teman ya. Nah, mungkin salah satu metode umum yang digunakan untuk penjahat cyber, ya penjahat cyber lah ya, kita namakan begitu, yang mencuri data, mendapatkan akses ke akun atau jaringan atau informasi Anda yang adalah untuk membobol, intinya untuk membobol kata sandi. Jadi saya ulangi nih, salah satu metode umum yang digunakan penjahat cyber untuk mendapatkan akses ke akun atau jaringan eh, dan informasi Anda adalah dengan membobol kata sandi. Jadi pengamanan pertama gitu ya untuk membobol itu. Menggunakan kata sandi yang sama lebih dari satu akun dapat membuat peretas secara efektif memiliki akses ke seluruh akun setelah mereka mendapatkan akses ke salah satu akun. Nah, jadi eh, jika akunnya atau kata sandinya sama lebih dari satu akun, itu akan membuat peretas secara efektif memiliki akses ke seluruh akun Anda. Jadi jika akun Anda sama sama nama akunnya begitu, eh, tidak dilopot atau tidak apa ya, tidak, oh, akunnya itu namanya sama atau ada dua akun, berarti ketika penjahat setelah membobol akun Anda, nah, akun Anda telah dibobol begitu. Nah, nanti pasti akan eh, mencoba membobol akun yang lainnya gitu. Nah, itu yang mengakibatkan akun Anda akan dibobol lebih dari satu akun. Nah, jadi diharapkan di PowerPoint yang disediakan oleh Mercy dan Kominfo ini eh, menghimbau lah kepada teman-teman gitu. Jangan menggunakan satu akun yang sama. Gitu.
dalam satu buah platform atau satu buah akses ke platform-platform yang lain. Tuh. Nah, dari 13 miliar data password warganet seluruh dunia sempat bocor di berbagai situs. Penelitian cyber sekaligus pada pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto menguat fakta unik sekaligus mencemaskan. Nah, ini passwordnya yang kemarin kita bahas juga ya di pertemuan sebelumnya, ada password selalu menggunakan kata Bismillah dan ada lagi kata rahasia. Jadi eh, nama-nama 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 password itu sudah lumrah atau misalkan biasa digunakan. Jadi mengasumsikan ada dua kata favorit itu warga Indonesia yang mengasumsikan kata sandi tersebut. Oke, ini saya mengulang sebelum ke materi selanjutnya. Lalu di sini ada 8.000 sekian yang selalu bersyukur katanya dengan kata alhamdulillah. Sama juga ya, saya mengingatkan. Jadi jika teman-teman yang masih menggunakan kata-kata sandi atau password yang notabene eh, platformnya ini masih menggunakan eh, platform apa menggunakan kata sandi yang sama atau yang eh, relatif lebih gampang untuk diretas, baiknya segera diganti. Jadi jangan pakai alhamdulillah juga itu ya. Tuh di di platformnya atau di email, di media sosialnya lah. Tidak satu platform itu saja gitu kata sandinya. Oke, lalu nah ini yang jangan ya kemarin kita sudah bahas juga yang jangan digunakan adalah ini nama-nama Bismillah, tanggal lahir, hari ulang tahun, nama anak, alamat, dan lain sebagainya. Yang jelas-jelas ketika eh, dibahas itu atau diteliti memang sudah mudah sekali untuk diretas. Nah, sebaiknya bagaimana sih gitu kata sandi itu? Nah, kata sandi itu adalah jika Anda masih menggunakannya, sebaiknya dirubah, gitu, dirubah dengan kata sandi yang baru, baiknya dengan menggunakan berbagai macam karakter. Agar apa? Agar tidak mudah dibobol gitu atau dilakukan pembobolan. Nah, ini serangan brutal menggunakan daya komputasi atau teknologi untuk secara otomatis memasukkan semua kemungkinan. Lalu serangan kamus adalah satu serangan brutal yang menggunakan kata atau frasa kamus yang diketahui atau kata sandi yang umum. Contohnya Bismillah, rahasia, 1 2 3 4 5 sampai 8 misalnya atau lain-lain. Begitu juga kan penjahat cyber mencoba menggunakan nama nama pengguna, kata sandi yang sama di tempat yang lain. Pesan phishing.
Ubah kata sandi Anda sekarang menggunakan kata sandi yang sama. Lebih dari satu akun akan membuat peretas secara efektif memiliki akses ke seluruh akun Anda. Nah, mereka mendapatkan akses ke salah satu akun, maka ponsel dan laptop murah pun bisa digunakan untuk membuat kata sandi. Tuh. Nah, dari kejadian-kejadian yang sudah ada sekarang ya, yang diharapkan itu jangan sampai terjadi kepada teman-teman ataupun kita mengedukasi nanti para UMKM rekayasa sosial gitu ya. Apa sorry, rekayasa sosial, jadi kita mengedukasi UMKM supaya jika mereka mempunyai akun dan lain sebagainya, kita edukasi agar supaya eh, terhindar dari penjahat cyber lah pada saat akan melakukan phishing atau pembobolan data. Nah, sekarang juga kan eh, sangat mudah ya informasinya dicari gitu. Nah, dari rekayasa sosial mensiasati orang lain agar mengungkapkan kata sandi mereka. Jadi di disiasati ya oleh eh, orang lain gitu. Bagaimana agar supaya kita memberikan kata sandi kita. Jadi jangan sampai secara rekayasa sosial eh, kata sandi kita diberikan kepada orang lain. Lalu setelah itu eh, menebak secara manual informasi pribadi, yakin menggunakan nama dan tanggal lahir. Nah, karena misalkan tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 misalkan, atau tahun 2001, nah itu dipakailah karena nomornya cantik misalkan ya, dipakai kata sandi atau dari informasi-informasi pribadi lah ya. Biasanya seperti itu yang digunakan sebagai password. Kita eh, berhenti sejenak mendengarkan azan dulu ya teman-teman.
Oke, kita lanjutkan kembali ya, teman-teman. Nah, bagaimana kata sandi bisa diretas gitu? Bagaimana caranya kata sandi bisa diretas? Nah, mensiasati orang lain agar mengungkapkan kata sandi ke mereka, informasi pribadi, atau mengintip dari balik bahu, ya, di tempat umum atau bahkan dari meja kerja Anda tutup dengan. Jadi kalau misalkan akan memasukkan kepada mesin ya, mesin ATM atau apa, misalkan tutuplah dengan tangan, jangan sampai kelihatan ada yang noong dari balik jendela ataupun ada berbagai macam eh, tingkat kecurangan lah yang akan dilakukan. Nah, penyadapan kata sandi dapat disadap saat ditransmisikan melalui jaringan. Itu juga harus di hati-hati atau di ini ya di ya apa namanya di ya hati-hati lah begitu atau diperhatikan gitu jangan sampai terjadi gitu. Kayak bagi teman-teman ini sudah ada hampir 50 lebih ya. Karena ada peserta ada yang satu akun cuma bertiga, banyakkan bertiga, ada yang berdua nih ya. Saya kirim lagi link persensinya di kolom chat ya. Teman-teman silahkan untuk diisi link persensinya dari jam 3 sampai jam 17. Boleh 17, 17.30 silahkan. Ini tadi saya buka link ininya dari jam 14.45-an. Kita sambil nunggu teman-teman udah masuk. Oke, kata Chin juga harus cukup panjang dan rumit gitu. Ini sambil mengulang ya. Di Bapak hanya menyampaikan materi yang sudah disediakan saja oleh pihak Kominfo pada teman-teman. Jadi misalkan saya suka kue ulang tahun. Nah, ini salah satu contoh lah ya. Eh, Kata sandi yang sulit gitu. Ada pakai simbol huruf besar huruf kecil, ada yang pakai angka gitu. Nah, sakitnya tuh di sini nih, oh, sakit banget gitu ya. Jadi apa namanya di simbolnya banyak sekali nih. Jadi ini kemungkinan akan sulit itu untuk diretas. Jangan menggunakan informasi pribadi atau informasi akun di media sosial Anda sebagai sandi atau misalkan nama sandinya dengan nama akunnya sama. Aduh, nah itu juga jangan. Tanggal ulang tahun atau gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Gunakan apa nih? Gunakan pengelolaan kata sandi bila perlu. Atau biasanya setiap berapa kali biasanya notifikasi di aplikasi sudah sudah memberitahu begitu. Ada notifikasi apa saja, misalkan ada notifikasi untuk eh, perbaharui kata sandi. Nah, kalau bisa diperbaharui, silakan diperbaharui oleh teman-teman gitu. Gitu.
Next. Eh, Bingung, tidak perlu bingung, repot. Ada toolkit keamanan cyber GCL untuk usaha kecil. Nah, ini gratis ya. Toolkitnya, toolkit keamanan cyber tuh bagaimana sih? Nah, ini kita langsung ke materinya. Ini kita bisa lihat di YouTube ya. Kita lihat dulu saja nih. Terdengar ininya suara apa? Link YouTube-nya. Tidak, Pak. Oke, coba sebentar ya. Stop share dulu. Sudah terdengar? Belum, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya ya. Oh, sebentar. Ah, udah ada belum? Tadi mah ada, tapi nggak ada lagi, Pak. Kalau belum terdengar, nih kalau belum dengar, boleh dilihat di link yang telah disediakan oleh Kominfo nih. Eh, Nah itu ya, ada beberapa
Oke, ini ada beberapa langkah mungkin ya nanti eh, teman-teman yang bisa identifikasi pakai GCA gitu ya. Teman-teman bisa pelajari juga gitu. Ini semua terkait apa eh, video pembelajarannya bisa dilihat di link YouTube tuh yang sudah di share. Oke, kita ada beberapa langkah. Atasan yang sumbat persempit pencarian dengan memilih sistem operasi Anda. Nah, ini ya. Nah, ini yang kemarin juga, yang kemarin I have ini coba yang ini kita coba ya. Oh, sebentar. Ini ada kesalahan teknis ininya. Oke. Nah, bisa cek di sini ya. Cek if your email or phone is data branch. Email address boleh mungkin ya. Coba email saya ada nggak ini nggak tag nggak atau misalkan di yang Gmail ya, kita cek. Good news, mau owner phone, jadi nggak ada yang mau meretas email saya tuh. Ataupun yang satu lagi, nah, mungkin ada yang partisipan mau eh, coba ataupun ada yang pernah diretas atau yang pernah diretas kembali, silakan bisa cek emailnya di sini gitu. Kenapa bisa diretas or phone data branch untuk nomor telepon juga bisa mungkin itu ya. Jadi bagi yang ingin coba, nah ini ngecek gratis bisa apa eh, ngecek ininya, ngecek akun email kalian udah ada yang diretas apa belum. Ini ya, eh, kita lanjutkan kembali. Nah, setelah dari sini
lebih dari sekitar kata Sandi. Ini ada eh, data yang bocor ya, data yang bocor, data yang bocor dari Bukalapak, Collection, MySpace di beberapa tahun yang lalu. Bagaimana jika data kamu bocor? Gitu. Yang pertama segera ganti password. Kalau buku tabungan ya, yang pertama adalah blokir dulu. Misalkan hilang ke ATM atau misalkan bocor, ininya yang pertama adalah telepon call center untuk diblokir eh, buku tabungan, dan diusahakan jangan bawa segala sesuatu itu dalam satu tas yang sama gitu. Misalkan ada dalam satu tas yang sama isinya ATM, buku tabungan, identitas KTP dan lain sebagainya dalam satu tas gitu, dibawa kemana-mana, hilang tasnya, hilang semua. Nah itu yang jangan dibawa, yang penting-pentingnya saja. Kalaupun saya pernah mengalami dulu ATM hilang, yang saya lakukan adalah ketika itu takut ada yang ini apa menyalahgunakan ATM-nya, lapor call center dulu kalau BRI dulu, lapor call center, lalu apa terus dilakukan ATM pemblokiran ATM, lalu eh, kalau itu ya hilang, misalkan kita cari dulu, tapi kalau misalkan dicuri, dia udah nggak bisa akses. Dan usahakan kalau ATM-nya hilang gitu, tetap kita bisa akses pakai mobile banking atau SMS banking. Jadi kita tahu apa si saldo kita di rekening itu berkurang atau tidak, atau ada yang menyalahgunakan atau tidak. Itu jika data teman-teman bocor. Itu ya. Nah, segera ganti password itu yang jelas. Kalau misalkan akun media sosial dan sebagainya, segera ganti password. Yang jelas itu ganti passwordnya. Yang kamu gunakan agar lebih aman, gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol ya password yang kamu gunakan. Lalu aktifkan verifikasi 2 langkah. Agar akun yang kamu menjadi lebih aman, ya disarankan untuk menggunakan authentic application dari SMS. Nah, itu ya yang kode OTP atau yang harus konfirmasi lewat akun atau jaringan, ya dikonfirmasi saja ke akun kita gitu. Nah, akun kitanya ini tidak apa ada konfirmasi tidak, atau selalu kaitkan dengan gawai Anda, itu boleh. Jika kamu merasa kesulitan untuk mengingat banyak password, kamu bisa menggunakan password manager untuk menyimpan banyak password. Nah, lebih dari sekedar kata sandi ini, mengelola kata sandi, persempit pencarian untuk memilih sistem operasi Anda. Ya. Nah, cek surat elektronik di fbinpaud.com atau periksadata.com dan diskusikan di kelas atau di kolom komentar. Nah, boleh kalau yang pakai laptop atau pakai ini, coba minta tolong dicek emailnya. Nah, jika ada yang apa terkena peretasan atau misalkan ada yang mencoba diretas, itu perlu diperbaiki atau diperbaiki passwordnya, atau bagaimana tindakan langkah-langkah preventif yang akan dilakukan gitu. Boleh dicoba ya. Kalau yang sudah dicoba silahkan. Ada pertanyaan tidak? Nah, di sini ya. Nah, autentikasi 2 faktor memberikan ini perlindungan saat masuk. Apa yang Anda ketahui, yang pertama kata Sandy, serta apa yang perlu Anda miliki token
kode verifikasi yang dikirim ke ponsel Anda, sidik jari atau wajah biometrik. Itu melebihi apa? Sudah canggih-canggih ya sekarang teknologi gitu. Bisa pakai sidik jari, wajah dan sebagainya ya. Jadi eh, autentifikasi dua faktor ini akan jauh lebih menyulitkan penyerangan untuk mendapatkan akses ke akun Anda. Jadi sudah mulai dijaga lebih ketat lapisan pertahanan tambahan gitu. Nah, tetap hati-hati ya. Kemarin juga saya ngulang sedikit lah ya. Ada apa namanya? Kasir eh, dapat hadiah gitu. Silahkan ini isi link di bawah ini. Nah, itu udah bahaya. Jadi jangan sampai kalau tidak verifikasinya tidak betul, jangan sampai dilakukan gitu. Oke, baik. Saya mengingatkan teman-teman, ini sudah ada eh, hampir 10 lebih juga, 60-an ini yang sudah saya cek, yang sudah isi presensi baru berapa orang nih? Baru 33 responden ya, baru sedikit. Nah, bagi yang belum, saya coba kirim ulang kembali ini untuk eh, link lisensinya. Nah, ini silahkan ya, bagi teman-teman yang belum isi dari sini, silahkan diisi terlebih dahulu. Jam masuknya jam 15, keluarnya 17.10, 17.20, silahkan. Ini untuk link persensinya ya, baru ada 33. Nah, nah, tetap hati-hati ya, saya lanjutkan. Jika autentifikasi dua faktor itu ada juga yang tidak pakai OTP ini. Eh, ya, ini nih ada yang mau bayar aku laku, tapi setelah masuk tidak tertulis bahwa login di akun 2026 November 2020 sekitar jam 9, karena tidak bisa login akhirnya menghubungi akun lakunya di situ terangkan bahwa akun saya tidak login, akhirnya diberitahu sudah diganti. Dan setelah dicek akun laku ternyata limit saya sekitar sudah habis dipakai untuk transaksi. Nah, ini juga sama ya, akun-akun belanja di marketplace juga menjadi sasaran ya. Jadi harus hati-hati ketika login atau apapun di akun-akun ini, di akun-akun atau di komputer yang berbeda atau di handphone temannya gitu ya. Nah, itu di apa namanya, diperhatikan dengan baik lah. Nah,
pasang aplikasi autentikasi, contoh yang tadi lah ya di sini platform-platform ini. Silahkan untuk eh, menjaga keamanan akun Anda. Tuh. Nah, ini ada yang gratis juga, silahkan. Phishing nih, mencegah phishing dan malware, upaya penipuan ya untuk mendapatkan informasi atau data sensitif seperti nama lengkap, password, dan informasi kartu kredit atau debit melalui media elektronik menjabat sebagai sosok pihak yang dapat dipercaya. Misalkan yang ngaku-ngaku dari BNI Live, ngaku-ngaku dari BCA, ngaku-ngaku dari BRI ya, ataupun yang pakai akun profile dari ininya langsung gitu, dari apa seperti seolah-olah dia tuh itu gitu atau orang bank gitu. Nanti ditipu, itu bisa jadi itu sudah marak, ataupun dari by phone ya, minta pura-pura minta isiin pulsa atau lain sebagainya. Nah, yang jelas untuk eh, data sensitif, nama lengkap, eh, password, informasi kartu, atau akan ada nomor 12 kartu di ATM Anda, misalkan katanya seperti itu. Nanti pas di telepon tuh dikasih tahu, nah itu jangan sampai melalui media elektronik akan menyamar sebagai sosok atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, lebih dari 90% serangan cyber dimulai dengan pesan phishing. Tidak mudah disadari, dimungkinkan berasal dari seorang yang Anda kenal, ya bisa jadi lah ya. Mudah-mudahan tidak dari teman-teman yang dekat ya. Tapi jangan sampai terjadi gitu. Terlihat sama persis dengan alamat email seorang yang Anda lihat, logo, format, tampak sama seperti yang dimiliki organisasi yang kita kenal. Atau penyerangan dapat melakukan apapun yang mereka bisa untuk membuat email mereka tampak asli dan meyakinkan. Contohnya gimana nih phishing teh? Nah, ini apa bedanya? Hello, trying sure, planning, document, we can take also need include ya, raih hadiah dari Shopee. Alhamdulillah sekarang nomor saya sudah tidak ada yang ini lagi. Selamat dapat hadiah. Selamat terpilih hadiah kartu Pesta Sabri dan lain sebagainya. Dan jelas-jelas ini penipuan. Nah, ini phishing tidak ditargetkan atau berpura-pura berasal dari organisasi, eh, berbagai peristiwa yang mungkin sedang berlangsung, misalnya pelaporan pajak, eh, apalagi tilang kendaraan bermotor, yang sekarang mah bayar cicilan mungkin ya, atau tanggal ini tanggalku orang umum yang digunakan banyak orang menyebar jaringan dan menangkap sebanyak mungkin. Bertarget dirancang mirip dengan seseorang atau organisasi yang Anda kenal yang berbisnis dengan bidang Anda, perlu diselidiki lebih lanjut. Nah, bertarget tinggi atau pengintaian diperlukan untuk kita melacak pergerakan berbulan-bulan. Jadi ini phishing melalui elektronik, phishing SMS, phishing melalui telepon. Jadi berbagai macam yang dilakukan ya. Jadi kalau lebih aman itu ketika yang tidak terdaftar nomornya dicek dulu gitu. Atau kalau enggak, biasanya kalau dia penting pasti direct message ke kita. Lalu ada malware, perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui pemiliknya. Malware ini. Ini seperti malware, virus, worm, trojan ya.
membuka kotak masuk inbox, menjadikan berharap kita mengklik atau membuka lampiran yang berbahaya. Jadi yang nggak merasa ini jangan diklik lah. Membuka backdoor atau pintu belakang, rute rahasia ke komputer untuk digunakan nanti. Merusak data atau menginstal perangkat mata-mata untuk mengakses informasi pribadi. Nah, istilah malware itu apa? Jadi, secara umum yang digunakan untuk berbagai tipe perangkat lunak atau berbahaya, malicious software atau malware. Virus itu adalah mereplikasi dan menyebarkan diri melalui host, melampirkan diri sebagai aplikasi, dan diaktifkan ketika program pertama kali dijalankan. Lalu bom itu mereplikasi dan menyebarkan diri melalui koneksi jaringan. Kalau Trojan tidak mereplikasi namun menyamarkan diri sebagai program yang sah, misalkan screen saver, menyebabkan kerusakan di belakang layar sehingga serangannya man in the middle. Jadi mengubah detail bank atau nomor telepon Anda. Sampai salah satu jenis malware yang digunakan peretas guna mengekripsi data korban kemudian meminta uang tebusan untuk memulihkannya. Di contoh malware ada emo, kode red, love letter, contoh malware Trojan, RAT, remote administration tool atau tool administrasi jarak jauh, DDoS, Trojan, zombie Trojan. Contoh malware yang virus, spyware, adware. Contoh malware yang ransomware adalah CryptoLocker atau WannaCry atau PagerDuty. Nah, mencegah phishing dan malware. Dari temuan Kaspersky Indonesia masih bertengger di antara 10 negara teratas ya dalam pangsa penggunaan UKM yang hampir terinfeksi oleh ancaman ini. 5 negara dengan persentase upaya tinggi pada kuartal awal 2020 termasuk Federasi Rusia, Cina, Bangladesh, dan Mesir. WannaCry tetap menjadi ransomware paling populer secara global. Nah, kita dapat dengan aman mengatakan bahwa perusahaan sekarang sadar penuh atas bahaya ini serta setelah insiden WannaCry 3 tahun lalu, situs pandemi sekarang yang memaksa karyawan untuk bekerja dari jarak jauh nih, sebagaimana telah mengaburkan batas antara perusahaan dan keamanan pribadi, sekaligus meningkatkan permukaan serangan yang dapat dieksploitasi oleh para pelaku kejahatan cyber dengan bertambahnya risiko finansial yang dapat menghampiri sektor UKM. Kami menawarkan bisnis di wilayah Asia Tenggara berupa solusi dan layanan secara gratis untuk membantu memetangi aset dengan konfidensial mereka dengan ancaman yang merugikan. Ini dari pencegahan malware dan phishing itu ya. Nah, smishing dan phishing merupakan modus penyerangan nomor 1 di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan oleh malware ini secara global adalah 2 triliun USD dolar ya, Forbes, atau 122.000 serangan cyber menyasar UMKM Indonesia dengan modus rekayasa sosial. Nah, setiap virus akan memiliki karakteristik khusus atau ciri khas. Nah, antivirus memeriksa ciri khas ini, menyadap virus, mendesinfeksi, dan mencegahnya untuk mencapai target. Penyerangan akan menciptakan strain virus baru dengan ciri khas yang sedikit berbeda. Setelah teridentifikasi sebagai virus, perangkat lunak antivirus diperbarui dan sistem Anda akan terlindung kembali. Antivirus seperti vaksin atau imunisasi untuk perangkat Anda.
Nah, jadi setiap virus ini perlu ada vaksin ya, atau misalkan ibaratnya mah antivirus gitu untuk menjaga virus kita atau misalkan kondisi metabolisme tubuh kalau misalkan di tubuh perangkat gitu terjaga dari eh, virus-virus. Oke, saya cek lagi nih sudah ada berapa yang absen. Sudah ada 50 ya. Ini masih ada eh, beberapa lagi yang belum saya share ulang untuk untuk persensi kehadirannya biar teman-teman tidak lupa si daftar hadir. Salah sebentar ya. Nah, mencegah phishing dan malware. Pasang antivirus dan pemblokiran iklan untuk komputer dan perangkat penggerak. Pastikan perangkat dan akun pribadi, domain akun email, atau situs yang Anda tuju benar ya, atau tidak salah nulisnya. Jadi jangan sampai salah nulis begitu. Pencegahan phishing dan malware, antivirus ya. Mac OS antivirus, Microsoft atau yang lain. Ada eh, berbagai macam antivirus yang perlu dilakukan yang mencegah phishing dan malware. Ya. Mencegah phishing dan malware atau aktivitasnya tidak yakin dengan URL atau tautan yang diberikan. Dia harus yakin URL atau tautannya yang diberikan itu dengan benar. Lalu buka program Microsoft Word atau sejenisnya. Blok tulisan, klik kanan, tahan, salin, tempel URL ke program Microsoft Word, ganti font di Times New Roman biar kebaca begitu ya. Alamatnya antara membedakan antara L besar, I kecil ya, dan angka 1. Jika tautan singkat, maka gunakan URL expander untuk melihat seri pelatihan. Nih, apa itu DNS server? Adalah sebuah sistem yang mengubah URL atau website ke dalam bentuk IP address. Nah, tanpa DNS, Anda tidak harus mengetik IP address secara lengkap ketika ingin mengunjungi sebuah website. Nah, misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis IP-nya ya ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Nah, misalkan contoh yang sih. Ini misalkan ya, kita coba IP address yang ini. Kita coba IP address misalkan yang lain di sini ya.
Oke, internet saya lagi loading ini. Ya, kita next dulu aja. Nah, periksa juga untuk mencegah phishing dan malware untuk aktivitas langsung. Nah, periksa apakah antivirus dan pemblokiran iklan terinstal di komputer dan perangkat penggerak Anda. Jika belum, kunjungi Tolgit KCA. Tadi ya untuk keamanan cyber usaha kecil. Nah, dan segera pasang antivirus, memblokir iklan di komputer atau perangkat bergerak Anda secara gratis. Oke, kita lanjutkan dulu aja. Ini penyegaran. Nah, pernyataan untuk dijawab masing-masing peserta apakah boleh menggunakan satu akun. Nah, kemarin sudah dijawab ya, dibantu. Tidak boleh katanya. Ya, untuk satu akun untuk tindakan. Ini juga sama ya, kemarin sudah dijawab oleh teman-teman. Nah, ini pencadangan dan pemulihan. Kita masuk ke sini sekarang. Nah, apa yang dimaksud dengan cadangan atau salinan informasi atau data utama yang disimpan terpisah? Contoh CD, USB atau flash disk ya. Jika terjadi insiden baik serangan cyber atau bencana alam atau peristiwa lain yang dapat memulihkan data atau perangkat bisa menggunakan cadangan ini dan melakukan pekerjaan seperti biasanya. Jadi jangan sampai tidak terbackup ya data-data yang penting, data-data skripsi apalagi, atau data-data lagi data-data yang penting lah pokoknya ya, selain ini yang sekiranya perlu di backup gitu. Jadi ketika nanti hilang ataupun itu ada backupnya, itu tidak hanya itu saja. Nah, pencadangan sangat penting bagi kelangsungan usaha. Usaha juga sangat penting ini. Nah, terhentinya pekerjaan yang disebabkan oleh kehilangan data dan aktivitas berbahaya dapat berdampak serius pada produktivitas dan keuangan usaha Anda. Berapa besar biaya yang harus ditanggung jika Anda kehilangan ponsel pintar atau tablet? Nah, jadi bukan hanya kehilangan ponselnya, tapi juga kehilangan data-data yang ada di dalamnya. Tidak dapat login dan berjualan online, tidak dapat lagi mengakses file pelanggan atau Anda sebagai file tersebut usahakan diberitahu bahwa informasi Anda tidak dapat diakses kecuali jika Anda membayar tebusan. Nah, situasi ini dapat terjadi karena sejumlah alasan ya, kegagalan hard disk, kesalahan manusia, peralatannya dicuri, serangan cyber atau kerusakan yang tidak disengaja dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti terhindarlah dari segala bahaya atau musibah ya. Nah, pencadangan sangat penting bagi kelangsungan usaha. Cadangkan data akan sangat membantu untuk memulihkan dan melanjutkan pekerjaan dengan segera. Lalu pencadangan itu juga penting. Nah, ini ya kelangsungan bisnis gitu. Kerjaan skripsi, udah mau selesai terus waktu aku pinjam laptopnya harusnya isinya skripsi, aku klik kanan terus klik format. Sekarang dia belum sidang, aku belum sidang, asik ya. Jadinya duluan. Ini sangat bahaya ya punya teman yang begitu. Dikat gak sengaja ditekan
sama tangan kanan sampai potong. Nggak, akhirnya videonya rusak. Main di laptop gini mungkin ya kalau udah takdir katanya. Nah, ransomware ada cadangan jenis malware yang memblokir akses ke sistem perangkat atau file hingga tebusan dibayar. Ya, contoh serangan ransomware WannaCry atau mengeksploitasi kerentanan di OS tahun 2017. Nah, ada sampai 12 institusi di Indonesia mengalami serangan ini, termasuk perusahaan perkebunan, manufaktur, serta perguruan tinggi. Nah, coba kita copy ininya, kita terbuka tidak ya, coba sebentar. Ini saya buka nih berita yang lama, tapi mungkin masih relevan yang barusan ada di link. Jadi, The Conversation. Negara keempat terbesar, significant threat and development of digital technology and internet katanya. Nah, manajemen konsultasi ini ada by Exchange Digital Teknologi Indonesia can interest its economic growth 10%. All the research suggested digital technology can increase the country annual economic by 2% is support the growth of small and medium enterprise. Nah, ini our with sold 150 user 50 miliar ya. Race to bank up to tragic Black Mirror. 20 cyber attack 200 ini ya, million cyber attack with the attack of the government has issued regulation set up a number institution ministry and national bodies. Those measurements are not enough. Indonesia need arm itself with stronger law and build it install security system and industry. Jadi masih kurang ya. Nah, it's Januari 2019 ada 56% Indonesia population from using internet dan number 13% from the previous year. United States, Indonesia take over. Jadi dari berita yang dimunculkan di sini ya, teman-teman mungkin nanti bisa baca. Jadi apa ya, disebutkan sudah banyak sekali apa namanya serangan-serangan gitu yang ada ke kita. Nah, ini juga satu lagi nih, kita cek ada berita lagi. Ransomware report.
Ransomware remain most ada 85%. Report ransomware as the most common malware. Ada dari 2019 56%. Web report attack again 15%. Webs report multiple ransomware attack in a single day. Jadi banyak sekali serangan-serangannya. Yang the average, nah ini data-data lah, teman-teman bisa lihat nih data-data penyerangan dari ransomware ya, banyak sekali. Nah lalu verified malware targeting ada 61% stuck by virus, 54% stuck by adware, 46% struck by spyware, 21% struck by crypto checking, 26% stuck by remote access trojan. Jadi dari sebenarnya 88% attacking SMS last 2 year, 6% BBS reportnya ini. Lalu attack again clients 15% of maps report multiple ransomware attack in a single day. 1 in 5 SMS report today fallen victim to ransomware attack. Dan ransomware ini, jadi data-data penyerangan juga ya. Sebentar saya ada. Ini ransomware attack, the aftermath 64%, web report of a business production 45% of map report, business rating down in map. Ini juga banyak sekali data-data yang ini dimunculkan di sini ya. Ini sangat complicated sekali kalau saya lihat. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa cek juga, klik pun di situnya bisa cek kalau mau lihat data-data itu lagi. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, serangan virus nih, WannaCry. Ya, coba kita cek. Kita lihat ini progresnya. Lihatin aja. Tapi masih sampai bawah 3
Berarti ini belum kelar, belum kelar. Sama menilai tiga. Kemarin hari lumayan ke sana, laki-laki itu salah kayak gini. Ya, lagi garis Pak. Oh, garis. Dari ini dari pulau, oh bisa sama dua. Ini apa mulai dengan bisa dilihat kemarin jadi apa di laut dalam sama dua pangkal itu sama dengan ini ya Pak. Sama Lukman Ansan. Semua makhluk kan. Dulu kan awalnya cuma satu tipe partai ini. Jadi ya. Nyari main Lukman itu pasti ada yang sama. Lukman atau Lukman ditambah enggak. Oke, dari situ kita lihat ya ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah diserang gitu ya. Jadi tapi untuk pengguna iOS, Apple itu nggak berlaku katanya. Gitu. Ransomware dan cadangan perusahaan besar masih menjadi target utama kejahatan cyber ransomware. Dan jelas tadi ya atau serangan yang meminta tembusan di Indonesia. Jadi udah jelas ada yang sampai banyak minta tembusan serangan yang sepanjang tahun. Terlepas dari maraknya sistem kerja di rumah maupun pandemi 2011 yang meningkat dan celah masuk bagi penjahat cyber di tahun 2020 menurut ada 40% serangan ransomware di Indonesia. Oke. Jenis cadangan offline untuk mengacu pada penyimpanan data secara lokal dan offline seperti penyimpanan di hard drive eksternal atau di drive USB baru
memori, atau perangkat lainnya. Nah, cadangan harus disimpan di lokasi yang terpisah ya. Nah, sebagian besar mesin dilengkapi perangkat lunak atau cadangan otomatis. Cadangan tidak membutuhkan biaya mahal, namun cepat, tidak perlu koneksi internet atau untuk melakukannya. Kekurangannya ada, harus ingat tempat Anda menyimpan perangkat eksternal Anda harus menjaga agar perangkat eksternal ini siap untuk digunakan jika terjadi kondisi darurat. Oke. Jenis cadangan daring yang online. Cadangan daring online ini cloud ya, sekarang sudah dibatasi ya, cloud itu tidak bisa banyak data penting untuk penyimpan di luar lokasi, misalkan di Dropbox, Google Drive, OneDrive. Nah, cadangan daring atau untuk melindungi Anda dari segala jenis kehilangan data akibat kehilangan fungsi hard drive, pencurian, bencana. Ini kekurangannya harus terhubung ke internet, jadi nggak bisa offline. Jumlah ruangan terbatas tergantung layanan yang digunakan. Cadangan awal dapat memakan waktu jauh lebih lama daripada drive eksternal, terutama jika Anda memiliki banyak file. Nah, itu ya. Ini lalu ada pencadangan dan pemulihan. Selalu cabut perangkat cadangan eksternal Anda. Nah, pencadangan dan pemulihan aktivitas langsung ini mengkonfigurasi pencadangan untuk Android atau iPhone menggunakan drive eksternal, lalu mengkonfigurasi cadangan untuk komputer PC atau Mac menggunakan drive eksternal. Nah, pikirkan mengenai data penting Anda jika Anda sampai hilang atau menyebabkan Anda tidak bisa bekerja, seberapa rutin, dan jika Anda di mana Anda mencadangkannya, itu di mana. Pikirkan mengenai data penting Anda lah, data yang jika sampai hilang Anda akan tidak bisa bekerja, seberapa rutin mencadangkannya. Jadi harus rutin ya mencadangkan. Mencadangkan dan pemulihan aktivitas langsung. Buka aplikasinya, pengaturan ponsel pintar, gulir ke bawah dan ketuk akun dan backup. Ketik tombol backup dan restore, alihkan tombol backup my data, atau tambahkan akun Anda jika belum ada. Nah, pencadangan dan pemulihan aktivitas langsung, mencadangkan iPhone ke iCloud, hubungkan perangkat ke jaringan atau WiFi, buka setting, nama, lalu ketuk iCloud, backup now, tetap terhubung dengan WiFi Anda. Langkah 1, sambungkan iPhone. Nah, sebenarnya langkah-langkahnya ya, silahkan teman-teman juga pasti sudah hafal. Untuk pengguna laptop yang Windows ini cara-caranya mungkin teman-teman juga sudah hafal. Jika ada pertanyaan, ini satu lagi. Nah, mengembangkan budaya ini. Kita tidak bisa menghilangkan seluruh risiko ya, tapi kita bisa menguranginya. Jadi risiko itu tidak bisa kita hindari, tapi yang paling penting kita bisa menguranginya, mengurangi risiko tersebut. Memahami potensi risiko memungkinkan kita untuk melakukan tindakan atau pencegahan, menjadikan keamanan cyber sebagai prioritas, menjadikan disiplin cyber sebagai kebiasaan, menetapkan tujuan untuk pencadangan, mengubahkan ketersani, melakukan langkah demi langkah. Jangan sampai jengah ya jika tidak melakukan sama sekali. Berbagai pengetahuan dengan sesama rekan berusaha, memanfaatkan sumber daya tambahan atau e-learning dan lain sebagainya.
Nah, integrasikan pengetahuan dan pelatihan keamanan cyber ini ke dalam praktik usaha Anda mulai dengan hal yang mendasar, inventaris, ini kata Sandi, 2 perlindungan, update, lalu evaluasi progres sudah sampai mana. Nah, ini dari Mercy dan Micromentor. Oke. Oke, baik. Itu mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Nah, ini absennya, dapat ada yang belum, saya kirim ulang kembali. Ya. Coba sudah ada berapa ya? Ada 68 nih ya. Nah, kalau ada yang belum, teman-temannya silahkan untuk mengisi mengisi Google Form. Oke. Sebelumnya, jika minggu ini 2 kali pertemuan, teman-teman bisa di hari apa kira-kira? Ada waktu kosongnya, sore kah? Sore lagi gitu untuk hari apa ya? Besok bisa nggak? Untuk pertemuan 6 kita minggu besok. Kalau besok insya Allah mau membahas mengenai ini ya, mengenai memulai usaha, memasarkan atau mendalami kanvas model bisnis atau BMC. Nah, itu subtopiknya. Mari memulai. Sudah lewat ininya sudah lewat. Kita mulai usaha, memasarkan, mendalami kanvas model bisnis. Nah, kira-kiranya untuk besok online bisa tidak kira-kira sore sekitar jam 3 lagi gitu, selesai jam 5-an. Ada perwakilannya bisa tidak? Nanti kalau ada saya share lagi link dan ininya. Link dan linknya untuk mengikuti kelas TSA di pertemuan ke-7. Sekarang kan ke-6, ke-7, nanti tinggal satu lagi dengan saya, dilanjut dengan Pak Daniel. Kira-kiranya bisa tidak ini perwakilannya? Ada siapa nih yang ada di sini? Gina, ada Gina atau Nida atau siapa nih, Sabrina yang kelas 22 Ya, kelas. kenapa Pak? Untuk besok kalau sore kelas Gina bisa nggak? Jadi biar pertemuan 7. Kayaknya nggak bisa deh Pak. Kalau besok ya. Iya ada MK. Ada Agung MK. juga sebenarnya. Hari apa dong? Jumat juga Kira-kira. bisa Pak. Oh, Jumat juga bisa. Oke deh. Kalau ini kan di luar jam perkuliahan ya. Kalau di Sabtu kira-kira gimana nih? Yang lain? Boleh Pak kalau Sabtu. Sabtu sore. Kang Saipul, ya, angkatan 2021 gimana kalau Sabtu sore? Tinggal beberapa pertemuan biar cepat selesai. Setuju Pak. Ya, setuju ya, Marini, Iki, oke. Ini teman-teman dari sistem informasi ini. Gimana, ada yang mewakili? Boleh nggak Sabtu sore ini sekitar jam 3-an sambil ngabuburit? Sepertinya boleh Pak, soalnya nggak ada ini juga, nggak ada matkul. Ya, biar cepat selesai ya. Nah, mungkin setelah ini teman-teman bisa secara mandiri mengisi lembar evaluasi di platform Micromentornya.
Kalau tidak salah itu ada 9 ininya, ada 9 sertifikat yang harus teman-teman tempuh. Itu disimpan nanti di drive. Nah, nanti dikumpulkan di dicek sama teman-teman dari Kominfo. Biar percaya, ini ada ininya nih, spreadsheet-nya. Nah, saya perlihatkan saja. Nah, jadi dan sudah dicek. Nah, kita tuh ada di kelas 31 ya kemarin tuh ya, masuk. Nah, ini ada nama teman-teman. Ini ada kelas PKP 21, 22, ada PKP 21. Nah, ini sisanya teman-teman dari banyak teman-teman dari SIK ya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya nomor registrasi, nanti saya data ulang atau chat di grup ada berapa orang, misalkan kalau tidak salah teh Sabrina ya, siapa lagi dari teman-teman yang lain. Nah, mungkin kalau ada saya mau masukkan ke sini itu untuk ininya, untuk apa, untuk didata oleh Kominfo, mungkin bisa didaftarkan atau misalkan mengikuti registrasinya bisa diulang, nanti bisa mendapatkan sertifikat yang sama gitu. Nah, nanti kita data lah, saya masukkan ke sini. Oke. Oke, sebentar. Bentar nih, ini jadi hilang. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oke. Masih terlihat share screen-nya ini tuh? Masih, Pak. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum ditutup. Kalau tidak ada, kita sudahi. Jadi hari Sabtu ya, nanti jam 3 insya Allah. Kalau tidak ada, jadi dengan saya tinggal 2 kali pertemuan lagi. Nanti disambung dengan Pak Daniel Julianto Tarigan. Itu teman-teman. Saya terakhir sebelum saya tutup, saya cek dulu absennya baru berapa orang. Baru 68. Nah, nanti dikasih tahu teman-temannya jika ada yang belum atau tadi sudah masuk melalui Zoom. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di kelas Transkripsi Academy dari By Mercy dari Kominfo ya. Saya tutup pertemuan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.